apa kabar teman-teman yang diberkati oleh Tuhan? Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan baik-baik saja dan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita di dalam hari yang berbahagia. Tentunya kita sudah memulai segala sesuatunya di dalam doa, dan tema atau kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan saya bahas adalah bagaimana cara untuk memulai. Memulai apa saja? Tentunya memulai banyak hal. Seringkali sesuatu tidak akan pernah selesai jika kita tidak pernah memulainya. Pertobatan tidak akan pernah terjadi jika kita tidak pernah memulainya. Satu usaha juga tidak akan pernah terjadi jika kita tidak pernah memulainya. Impian tidak akan pernah tercapai jika kita tidak pernah memulainya. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tentunya Allah selalu menginginkan agar apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik dan hal-hal yang menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itu tentunya hanya milik Bapa di surga. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berani mengambil inisiatif. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil tanggung jawab. Jangan menunggu sampai orang lain yang akan menyuruh kita atau menunggu orang lain dulu yang memberikan motivasi, dorongan kepada kita untuk berubah. Menunggu orang lain yang akan mencetuskan ide-idenya, sementara kita sendiri sebenarnya sudah memiliki semuanya itu. Jangan menunggu, tetapi mulailah untuk mengambil inisiatif. Hari ini saya akan mengambil keputusan bahwa saya mau bertobat. Dimulai dari apa? Mulai hari ini, mulai pagi ini saya akan bangun pagi dan saya akan berdoa serta membaca Alkitab. Tentunya ini adalah langkah awal untuk kita memulai pertobatan. Langkah berikutnya adalah kita harus menemukan apa yang menjadi passion kita. Apa yang di dalam diri kita yang membuat kita termotivasi, memberikan dorongan yang kuat di dalam diri kita, yang membuat kita bersemangat, sesuatu yang kita sukai sehingga kita termotivasi untuk selalu bekerja, untuk melangkah dan melakukan hal yang terbaik. Tidak usah menyamakan diri dengan orang lain. Oh, kalau orang lain suka menyanyi, maka saya juga suka menyanyi. Kalau orang lain suka olahraga, maka saya juga harus suka olahraga. Temukan apa yang menjadi hobi saudara. Temukan apa yang menjadi passion saudara. Tidak harus bergantung kepada orang lain. Sehingga ketika kita melakukannya, tidak ada beban di dalamnya. Hal ini juga akan membantu kita di dalam meneruskan apa yang sudah kita mulai di hari yang kemarin. Jangan peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Ketika kita memulai sesuatu, tidak akan mungkin hasilnya langsung kelihatan. Orang yang menanam benih hari ini tidak mungkin minggu depan atau lusa sudah panen. Tetapi butuh waktu dan juga butuh kesabaran, bahkan juga butuh pemupukan. Supaya apa? Supaya benih yang kita tanam itu dapat bertumbuh dan tidak mati. Temukan apa yang menjadi kesukaan kita. Kerjakan dengan penuh sukacita. Sehingga ini akan membuat kita terdorong untuk belajar, bahkan juga akan menyempurnakan apa yang sudah menjadi hobi kita tadi. Hal yang ketiga adalah jadilah teladan. Untuk memulai sesuatu, kita harus mencoba untuk menjadi teladan. Melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita. Ketika kita sudah memulai sesuatu, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Ini akan berdampak kepada orang lain. Ketika kita mulai berubah dalam apa saja. Mencoba untuk mengerjakan sesuatu dengan penuh tantangan, dengan penuh sukacita. Ini akan merubah diri kita menuju kepada yang lebih baik, dan percayalah bahwa ini juga akan berdampak kepada orang lain sehingga orang lain pun akan merasakan ada perubahan yang baik dari dalam diri kita, dan itu ternyata memberkati orang lain dan itu dapat menginspirasi orang lain. Dan jangan segan-segan untuk menceritakan pengalaman hidup kita yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jangan merasa takut, jangan merasa nanti dibilang sombong jika kita menceritakan, karena tentu saja ada orang-orang
yang mungkin akan terinspirasi dengan apa yang sudah kita ceritakan kepada mereka. Pencapaian-pencapaian yang pernah kita lakukan ini juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah teladan kepada siapapun. Ketika kita memang sudah diberkati oleh Tuhan, kita juga harus menjadikan diri kita berkat bagi orang lain. Hal yang selanjutnya adalah rutin untuk melakukan komunikasi yang efektif, yang baik dengan semua orang. Komunikasi yang dimaksud tidak hanya dari kita, harus juga menjadi pendengar yang baik. Ada kalanya kita yang harus berbicara kepada orang lain, seperti sebelumnya kita belajar untuk menceritakan pengalaman-pengalaman kita, kebaikan-kebaikan kita, apa yang sudah kita capai supaya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tapi ada waktunya kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Inilah yang disebut dengan komunikasi yang efektif. Ciptakan komunikasi yang efektif dengan orang lain sehingga orang lain merasa nyaman ketika ada bersama dengan kita. Sehingga orang lain merasa betah ketika ada bersama dengan kita, mau bekerja sama dengan kita. Akan menjadi satu keuntungan dan akan menjadi sukacita buat kita jika ada orang-orang yang mau bekerja sama dengan kita. Karena firman Tuhan berkata saling bertolong-tolonganlah di dalam menanggung bebanmu. Di dalam hidup ini sebagai makhluk sosial kita juga butuh orang lain. Kita bukan seorang yang superior untuk dapat mengerjakan semuanya sendiri. Karena kita juga masih butuh orang lain untuk dapat bekerja sama dan membantu kita. Hal yang terakhir adalah untuk dapat memulai sesuatu, kenali apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Sebagai seorang yang dipercayakan untuk memimpin sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu yang tadi sudah kita mulai, apapun itu, tentunya kita juga harus belajar untuk mengenali apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Jika mungkin saudara pada saat ini ingin memulai usaha perdagangan, coba cari tahu pasar apa yang sekarang sedang digemari. Dan coba mungkin kita juga akan survei apa yang ingin saudara jual atau perdagangkan yang sesuai dengan passion saudara. Mungkin saudara adalah seorang yang menyukai busana, pakaian-pakaian wanita, ya. Survei kira-kira pakaian wanita yang digemari pada saat ini di usia berapa yang ingin kita lakukan. Apakah pakaian yang lebih kepada hijabers atau mungkin pakaian pesta atau pakaian piyama sehari-hari. Tentunya ini butuh survei dan butuh mengenali kebutuhan orang lain. Di dalam memulai segala sesuatu sesuai dengan konteksnya, kita belajar untuk mengenali apa yang menjadi kebutuhan orang lain sehingga kita dapat menyelesaikan apa yang tadi sudah kita mulai. Itu sebabnya di dalam memulai segala sesuatu, apapun itu sebenarnya jauh lebih sulit dibanding ketika kita sudah mulai mengerjakannya. Kenapa? Karena ada perasaan enggan, ada perasaan malu. Kalau nanti gagal bagaimana? Kalau nanti tidak bisa saya kerjakan bagaimana? Ingat, ketika kita masih ada bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mulai saja, serahkan saja kepada Tuhan. Ketika kita sudah memulai dan Tuhan mendahului di dalam segala sesuatu, percayalah, bersama dengan Tuhan kita pasti akan melihat perkara-perkara yang besar dan ajaib. Jangan pernah takut untuk memulai. Berani untuk mengambil inisiatif, berani untuk mengambil keputusan, berani untuk bertindak. Yang kedua, temukan apa yang menjadi passion kita sehingga kita menjadi lebih bersemangat. Tentunya yang kita kerjakan adalah hal-hal yang memang kita kuasai. Dan yang ketiga, jadilah teladan kepada orang lain karena hidup kita harus menjadi berkat bagi siapa saja. 4, lakukan komunikasi yang efektif dengan semua orang. Komunikasi bukan hanya menjadi pembicara, tetapi kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Dan terakhir, belajarlah untuk mengenali kebutuhan orang lain. Siaplah untuk memulai segala sesuatu, jangan takut, berani, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya.